CNN Indonesia Breaking News. Hari ke-6 pemberlakuan PSBB di Jakarta masih terjadi pergerakan aktivitas pengguna KRL dari kota penyangga DKI seperti Bogor, Depok, dan juga Bekasi yang turun dan juga naik di stasiun Manggarai. Meskipun terbilang lengang, pada Rabu siang operasional KRL juga masih berlangsung seperti biasa, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore. Penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB DKI pertanggal 10 April berdampak pada penyesuaian operasional KRL Jabodetabek. Operasional kereta dimulai jam 5 pagi hingga jam 6 sore. Selain kewajiban memakai masker dan pengecekan suhu tubuh, untuk menghindari penyebaran COVID-19 semakin meluas, di dalam kereta juga telah diberi tanda larangan hingga kapasitas kereta yang dibatasi maksimum 60 orang demi penerapan physical distancing. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau kepada masyarakat melaksanakan aktivitas seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Hanya masyarakat dengan keperluan sangat mendesak saja yang menggunakan moda transportasi umum seperti KRL. Pantauan tim CNN Indonesia pada Rabu siang, pergerakan aktivitas di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan masih terjadi. Meski tergolong lengang, masih ada pengguna KRL dari dan menuju penyangga kota Jakarta. Saya wira swasta. Bisa dikerjakan di rumah atau emang harus? Kadang saya atur seharusnya sih hampir setiap hari. Tapi karena sedang ada corona begini, saya atur bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali gitu untuk kenyamanan ya. Intinya seperti itu. Alhamdulillah untungnya ada transportasi kereta yang bisa memudahkan saya. Kebetulan saya tinggal di Depok, jadi saya nggak usah bawa kendaraan terlalu jauh gitu. Sementara itu, PSBB di kawasan Bogor, Depok, Bekasi mulai berlangsung Rabu pagi. Mengantisipasi lonjakan penumpang di dalam KRL, 5 kepala daerah di kota-kota tersebut mengusulkan agar operasional KRL dihentikan selama pelaksanaan PSBB. Merespons hal tersebut, Manajer External Relation PT KCI, Adli Hakim menyebut usulan tersebut tengah dilakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan. Operasional KRL masih normal ya, karena memang permintaan-permintaan tersebut dari para kepala daerah tentu sudah kami ketahui. Nah, saat ini masih dalam tahap dibahas oleh para stakeholder terkait ya, baik itu kementerian maupun juga para pemerintahan di daerah yang menerapkan PSBB. Sehingga untuk hari ini selama masih dalam masa pembahasan, kami diberikan arahan untuk tetap beroperasi seperti jadwal yang ada sejak berlakunya PSBB di DKI Jakarta. Penerapan PSBB di Jakarta berlangsung hingga 23 April, sedangkan area Bogor, Depok, dan Bekasi hingga 28 April mendatang. Namun seluruh wilayah ini bisa diperpanjang waktunya jika diperlukan. Penerapan PSBB diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia yang saat ini angka kasus positifnya masih terus bertambah. Indrayani Latsmi, Fordanto Bimantoro, Jakarta. Ya, para kepala daerah di Bogor, Depok, dan juga Bekasi sepakat mengusulkan agar operasional kereta rel listrik atau KRL untuk dihentikan sementara sepanjang diterapkannya PSBB. Jika opsi ini ataupun opsi untuk menghentikan operasional KRL ini dilakukan, maka masyarakat pengguna KRL akan terdampak karena semakin sulitnya mobilitas masyarakat dari daerah penyangga untuk ke ibu kota, katakanlah demikian. Namun di sisi yang lain, tentu kita juga tahu bahwa pemerintah daerah dan semua pihak tengah berupaya untuk mencari cara agar bisa menekan penyebaran virus corona ataupun COVID-19. Sampai sejauh mana opsi pemberhentian KRL ini dibahas dan bagaimana kemudian dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi nantinya jika sudah diputuskan dalam masa PSBB KRL dihentikan sementara operasionalnya. Kita akan coba bahas malam hari ini. Sudah ada Pak Dedi A. Rahim, Wakil Wali Kota Bogor lewat sambungan Skype. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mas Renhat. Baik, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dedi. Saya akan sapa juga ada Pak Haria S. Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia lewat sambungan telepon. Selamat malam Pak Haria. Ya, selamat malam. Baik, waalaikumsalam. Anda mendengarkan dulu nanti diskusi kami seperti apa, sambil nanti Anda menganalisis ya Pak Haria bagaimana dari pandangan Anda dari MTI. Saya ke sapa juga Pak Adli Hakim, Manajer External Relation PT KCI. Selamat malam Pak Adli.
Selamat malam, Mas Baik, Reinhardt. baik. Selamat malam Pak Wakil Wali Kota. Selamat malam Pak Dilor. Selamat malam. Ya, baik saya akan ke Pak Dedi dulu terlebih dahulu ya, Wakil Wali Kota Bogor. Jadi Pak Dedi, apa pertimbangannya Pak kalau kemudian kepala daerah ini di kota-kota penyangga ini memutuskan atau mengajukan opsi untuk lebih baik KRL dihentikan sementara ketika masa PSBB ini? Ya, jadi sebuah daerah ya itu mengikatkan diri pada PSBB. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID di Indonesia. Oke. Nah, kemudian untuk Kota Bogor dengan pengikatan diri itu ada semacam KPI, ada Key Performance Indicator yang harus dicapai. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, maka 14 hari PSBB itu akan diulang lagi. Nah, pada saat kita mengikatkan diri pada PSBB, ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penganggaran jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Bogor saja itu jumlahnya puluhan miliar. Untuk pengatasi corona itu sampai 340 miliar. Nah, sementara di satu sisi yang lain, ya kan ini kita punya keterbatasan anggaran, kemudian juga ada batas waktu. Nah, kemudian apabila dalam 14 hari evaluasi itu kemudian tidak tercapai, kemudian diulang lagi, berapa banyak keuangan yang harus kami siapkan? Ya kan? Nah, sementara di satu sisi ada yang dikecualikan. Nah, kalau memang tidak adil seperti ini, ya artinya tidak akan tercapai efektivitas dari pelaksanaan PSBB. Nah, pertanyaannya berapa kuat keuangan negara kita untuk mengatasi kerawanan dari jaring pengaman sosial ini. Oke. Gitu. Ya, tapi apakah untuk mengejar KPI itu salah satu indikatornya adalah dengan harus menghentikan KRL ataupun kereta ini sepanjang masa PSBB? Apakah ada kajiannya mengapa kemudian KRL? Apakah ditemukan banyak kasus kah atau ada kekhawatiran atau seperti apa? Ya kan kita harus memutus rantainya. Epicentrumnya itu kan ada di Jakarta. Ya, jadi taruhlah 70% positif COVID itu ada di Jabodetabek. Nah, itu kita harus saling memutus rantainya. Lalu kalau kita masih terhubung satu dengan yang lain, kan istilahnya proyeksi penyebarannya sangat besar. Ini yang kita khawatirkan. Gitu. Oke. Dan Bogor menjadi salah satu kota yang akses mobilitasnya banyak sekali, masyarakat bolak-balik begitu ke Jakarta ya, Pak Dedi. Ratusan ribu orang. Oke, nah artinya ratusan ribu orang ini akan terdampak mungkin atau sebagian lainnya akan terdampak karena kan tidak semua perusahaan ini memberlakukan work from home begitu. Ada perusahaan-perusahaan yang wajib untuk balik. Nah, bagaimana masyarakat itu Pak nanti? Iya, ini pilihan yang sulit. Kita sedang melaksanakan sebuah misi kemanusiaan. Yang kita ingin selamatkan adalah nyawa manusia. Nah, kalau kita memang masih lebih banyak hal yang dikecualikan, ya kan artinya gini, waktu penanganan COVID ini akan lebih lama. Apakah keuangan negara cukup sampai dengan bulan September atau sampai dengan bulan Desember? Orang untuk 3 bulan aja kita membutuhkan triliunan. Ya kan? Oke. Ya. Saya ke Pak Adli dulu ya, kalau begitu, Pak Dedi dan juga Pak Haria. Pak Adli, sepanjang COVID-19 ini tentu kan memang ada pengurangan ya pengguna KRL begitu. Nah, tapi kan untuk ke wilayah-wilayah Bogor, Depok, ini memang masih cukup tinggi ya para masyarakat yang menggunakan KRL atau bagaimana catatan dari KCI, Pak Adli? Baik. Kalau selama ini ya sejak tanggap darurat COVID dan khususnya lagi sejak PSBB berlaku ya, ini sesungguhnya untuk jumlah pengguna KRL semakin lama semakin turun. Jadi dibandingkan hari biasa kami sudah turun jumlah penggunanya itu sekitar 80%. Jadi hanya sisa 20% dari jumlah pengguna. Kalau biasanya kami melayani sekitar, ini di luar masa tanggap darurat COVID ya, di masa benar-benar normal itu kami melayani 900.000 sampai 1 juta pengguna per hari. Ya sejak ada tanggap darurat COVID ini kami melayani hanya sekitar 100.000 sampai 200.000 pengguna setiap harinya. Nah memang kalau untuk jumlah pengguna terbesar ini masih baik di hari-hari normal maupun sekarang ya masih sama, itu jumlah pengguna terbesar memang dari wilayah Bogor, Depok yang menuju ke Jakarta Kota begitu. Oke, bahkan sampai diberlakukan PSBB di Bogor, Depok, Bekasi itu juga masih tinggi sampai dengan hari ini Pak Adli?
Kalau hari ini kita pantau ya sampai data yang terakhir sudah kami rekap, sudah firm itu jam 12 siang tadi saja misalnya. Untuk hari ini itu tercatat jumlah pengguna KRL secara total ya, secara keseluruhan, tidak bicara Bogor Depok saja, tapi secara keseluruhan itu mencapai 87.000. Memang ada pengurangan sedikit dibanding kemarin yang ketika sampai pukul 12 siang itu jumlah penggunanya 90.000. Jadi dan ini kalau dibandingkan lagi, ditarik lebih jauh lagi dibandingkan dengan hari Senin, itu tentu sudah berkurang juga. Oke. Nanti saya akan tanya juga ke Pak Adli, bagaimana kemudian sikap atau tanggapan dari PT KCI ketika ada opsi yang diusulkan oleh para kepala daerah di kota penyangga untuk memberhentikan sementara kereta rel listrik di masa PSBB ini. Dan saya juga akan ke Pak Harya nanti untuk bagaimana dari kacamata Anda melihat soal usulan ini. Apakah ini kemudian adalah salah satu solusi untuk bisa menekan penyebaran virus, atau justru membuat publik juga jadi bingung lagi karena di satu sisi mereka tidak punya pilihan begitu untuk dari daerah penyangga ke ibu kota. Tapi dibahas nanti ya, usai jeda. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Baik, saya akan langsung ke Pak Harya S. Dilon dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Harya, bagaimana Anda melihat usulan kebijakan soal pemberhentian sementara ke kereta rel listrik sepanjang PSBB ini? Tepatkah atau justru menimbulkan masalah yang baru? Ya, saya sepakat dengan Pak Wakil Wali Kota ya, bahwa ini memang keputusan yang sulit gitu ya. Ya. Jadi saya kira memang kalau misalnya ada alternatif lain bagi pengguna ini untuk kendaraan lain ya, karena saya yakin berarti kan kalau saya sekarang udah drop sampai 100.000, ya saya harap mereka itu sebenarnya yang sudah benar-benar bekerja di sektor yang esensial gitu. Ya mungkin harusnya ada juga solusi juga bagi mereka ya. Mungkin bisa dengan bus kah atau apakah gitu kalau misalnya relnya ditutup, tapi juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka memang bekerja di sektor-sektor yang esensial tersebut. Jadi ya silakan Pak Harya, lanjutkan. Ya, jadi ini memang keputusannya sulit. Saya paham bahwa kalau tidak dilakukan langkah yang sulit ini memang ada resiko pandemi kita berkelanjutan terus ya. Dan ini bukan hanya masalah keuangan negara, ini masalah nyawa ya, yang kita bicarakan di sini. Oke. Jadi kalaupun memang ada penghentian sementara, tapi ada solusi yang lain yang harus disiapkan begitu ya untuk mengakomodir pergerakan masyarakat yang masih harus tetap bekerja. Artinya tidak juga kemudian bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 dong kalau begitu, Pak Harya? Ya kan mengurangi. Jadi kan PSBB itu pada intinya kalau yang sudah bisa kerja di rumah ya kerja di rumah atau menunda dulu kegiatan interaksi fisiknya. Nah, tadi dari Pak Adli Hakim yang saya tangkap adalah memang penumpang sudah drop 80 hingga 90% gitu ya. Nah jadi mungkin inilah yang benar-benar tidak work from yang untuk tidak bisa work from home. Nah, tapi yang menurut saya yang lebih penting ada dua hal ya, terlepas dari keputusan kita nanti menghentikan KRL untuk sementara ini. Yaitu pertama berarti beberapa kantor tujuan mereka atau tempat usaha yang di Jakarta itu mungkin belum sepenuhnya patuh ya pada PSBB yang di DKI Jakarta. Nah ini saya kira ini masalah di hulunya gitu ya. Jangan cuma lihat di hilirnya di mana pekerja masih berangkat dari stasiun KRL. Kedua yang saya baru pahami juga dalam pembicaraan ini bahwa ada gap sekira 5 hari ya. Jakarta selesai PSBB 23, tapi Bodebek baru tanggal 28. Saya belum dengar dari yang Tangerang Selatan. Karena ada jeda waktu ya, jeda hari. Menurut saya nggak masuk akal seperti itu. Mendingan ya kalau misalnya oke lah kalau karena mungkin DKI sudah mulai duluan tanggal 23 ya. Karena mulai duluan 14 hari gitu. Mereka sudah mulai dari tanggal 10.
Tapi ya mungkin kalau nanti dari tanggal 23 ke 25 bisa bocor lagi itu malah ada bisa gelombang kedua Oke, lagi. Jadi nggak akan efektif kalau menurut saya. Baik. Mas Arya, nanti saya akan juga tanyakan ke Pak Wakil Wali Kota. Ini karena kami ada juga peraturan Wali Kota Bogor nomor 30 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kota Bogor. Ada beberapa pasal 18, salah satunya adalah ayat 2, dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Di antaranya adalah angkutan perkereta-apian. Artinya ini agak bertentangan atau seperti apa yang Anda lihat juga soal aturan ini ya? Ya saya kira kan Pak Wakil Wali Kota lah yang bisa jawab itu kan saya juga baru tahu mengenai aturan itu hari ini. Oke. Kalaupun ini bertentangan, artinya bagaimana kebijakan yang akan diambil nantinya? Mas Arya, dari Anda dulu, pandangan Anda saja. Saya gini deh, saya mau sampaikan dalam forum ini bahwa pertama gini ya, yang kita lawan ini adalah virus ya, yang nggak ngerti hukum. Oke. Ya, nggak ngerti hukum, nggak ngerti batas jurisdiksi ya, dia nggak ngerti batas Jakarta mana, Bodebek gimana. Nah, kita jangan sampai bikin peraturan ya yang membuat kita malah lemah melawan virus ini. Oke. Ya, itu yang mau saya sampaikan di sini. Ya, baik. Saya ke Pak Wakil Wali Kota. Bagaimana Pak? Pak Deddy, ini soal aturan yang kami dapatkan ini apakah akan diganti atau seperti apa? Ya, jadi begini, kan dari awal itu bahasanya bukan penutupan, ya pembatasan. Ya. Oleh karena itu kami konsisten dengan pembatasan. Tetapi dalam kenyataannya, bagaimana mungkin kan kalau kita mau mengikuti protokol COVID, masing-masing calon penumpang itu harus diukur dulu suhunya. Ya. Ya kan, kemudian habis itu juga harus mengikuti protokol di mana satu gerbong itu hanya bisa dipenuhi oleh 50%. Atau 224 katanya sekarang jadi 60 orang saja dalam satu gerbong. Tetapi operasionalnya di Bogor berangkat, kemudian nanti berhenti di Citayam naik lagi penumpang, kemudian nanti di Bojonggede penumpang lagi, di Depok juga. Nah, apakah kemudian terpenuhi maksud dari tujuannya? Nah, kami melihatnya tadi, kalau memang ini berisiko tinggi dan mengancam jiwa manusia, ya kita harus ambil langkah yang drastis. Kalau Perwali ini kan tadi mengikat kepada PSBB-nya itu sendiri, di mana ada hal-hal yang memang menyangkut terkait dengan keuangan negara, kemudian juga dengan KPI tadi kan gitu kan. Jadi kami memutuskan bersama-sama antara kepala daerah di wilayah Bodebek ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai KPI ini, output, outcome, impact tercapai kalau memang situasinya seperti ini. Nah, di satu sisi yang lain tentu ini memberikan pesan juga kepada pemerintah DKI, bagaimana pemerintah DKI lebih bijak lagi mengatasi yang tidak dikecualikan. Artinya kalau memang tidak boleh beroperasi, ya jangan beroperasi. Artinya tidak perlu ada pergerakan mobilitas orang dari Bogor ke Jakarta, dan begitu juga sebaliknya. Oke. Jadi ini yang tadi dikatakan oleh Mas Arya ya, ini dari hulu ke hilirnya juga harus diselesaikan, tidak hanya kemudian di pinggirnya saja, begitu Pak Deddy? Ya, betul. Oke, tadi juga menyinggung soal solusi. Akhirnya bagaimana yang sudah dikaji atau disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor bagi masyarakat yang memang harus tetap bepergian, mungkin bekerja di sektor-sektor esensial begitu? Ya, kami sudah bicara tadi berkali-kali juga ya. Artinya dengan gubernur tadi juga dengan direktur PT KCI juga, kemudian juga dengan Dirjen Perkeretaapian, kemudian juga Deputi Kemaritiman. Itu dibahas ada opsi-opsi. Ada misalnya yang pertama merubah bukan beroperasi di jam sibuk tetapi di jam-jam tertentu saja. Atau justru menambah rangkaian atau menambah jumlah headway misalnya. Jadi beberapa opsinya masih ada. Tetapi kan buat kami tentu harus ada satu pemikiran yang drastis ya, yang ingin dicapai dalam rangka kita tadi mencapai target yang utama sehingga nanti PSBB tidak perlu berlarut-larut. Itu aja. Oke. Kalau begitu apakah kemudian peraturan wali kota yang tadi kita bahas tadi ini akan direvisi atau akan diapakan nih Pak Deddy? Ya, Perwali ini kan sifatnya sangat artinya bukan sesuatu yang tidak mungkin diperbaiki, tapi artinya tidak bertentangan. Kami kan meminta itu karena situasional di lapangan. Mengenai pengecekan suhu juga membutuhkan
kerumunan massa. Kemudian memasuki ini, siapa yang akan menjamin bahwa di dalam gerbong itu hanya 60 orang? Ya itu aja. Jadi memang situasional dan kami melihat mengevaluasi di lapangan ternyata ada risiko-risiko tinggi yang dihadapi, kecuali kalau kita kan begini, kalau di dalam Kota Bogor angkutan kota bisa dikontrol, kalau kereta kan tidak. Kita ada checkpoint. Lah kereta gimana checkpointnya? Bahkan kami ngobrol juga dengan Dirut PT KCI bahwa jangankan warga Kota Bogor, pegawai KCI sendiri kan beresiko juga dengan kondisi seperti ini. Pegawai PT KAI juga beresiko juga. Makanya memang harus ada pemikiran yang lebih lebih komprehensif, dan kemudian kita tujuannya bersama bukan ingin menghibur satu-satu dengan yang lain, tapi kita memang betul-betul ingin masyarakat ini selamat. Oke, jadi per kapan Pak Dedi ini akan diajukan atau akan diputuskan nantinya? Ya, saya sudah menandatangani ya. Jadi Pak Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor sudah menandatangani surat, Wakil Wali Kota Bogor sudah, tinggal mungkin nanti beredar ke Wali Kota Depok, kemudian Wali Kota Bekasi dan Bupati Bekasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin besok lah. Baik, kita tunggu bagaimana nanti penerapannya. Terima kasih Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, karena Anda punya kesibukan yang lain. Kita harus sudahi dulu dengan Pak Dedi, Wakil Wali Kota Bogor. Terima kasih banyak Pak Dedi sudah bergabung bersama dengan kami. Kami akan lanjutkan bersama dengan Mas Hari dan juga Mas Adli kalau begitu. Mas Adli, bagaimana tanggapan dari PT KCI kalau kemudian ini sudah akan diajukan, diputuskan untuk berhenti sementara operasional KRL sepanjang PSBB berlangsung? Baik, jadi kembali lagi ya, posisi kami sebagai operator. Jadi kami membuat aturan itu lebih kepada aturan teknis-teknis untuk bagaimana melaksanakan hal-hal yang sudah ditugaskan kepada kami. Dalam hal ini angkutan kereta komuter di Jabodetabek. Ya, untuk keputusan-keputusan lain tentu kami mengikuti saja nanti dari pemerintah bagaimana, karena tentu kan pemerintah kota dan kabupaten ini mengajukan juga ke regulator kami ya, bukan ke kami sebagai operator. Jadi nanti kami mengikuti saja apa yang diputuskan bersama-sama oleh berbagai pihak terkait. Ya tentu memang semangatnya adalah sama ya, bahwa ini COVID-19 adalah masalah yang harus diselesaikan bersama begitu. Jadi ini concern semua pihak bagaimana secepat mungkin bisa kita melalui masa wabah COVID-19 ini. Oke. Artinya selama belum ada keputusan, besok pun masih beroperasi seperti biasa? Jadi bukan beroperasi seperti biasa ya, tapi beroperasi dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku sejak sudah diterapkan sejak berlakunya PSBB di DKI. Jadi seperti jam operasional itu juga sudah lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian pembatasan di dalam kereta juga jumlah pengguna seperti tadi disampaikan 60 orang per gerbong atau per kereta begitu, itu masih akan terus dilanjutkan karena kami sekali lagi menerima arahan bahwa untuk selama masih dalam pembahasan, belum ada keputusan yang definitif, masih dilanjutkan dulu operasional dengan pembatasan-pembatasan tersebut. Oke, baik. Mas Adli, apakah memang yang tadi disampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi ya, Wakil Wali Kota Bogor, memang agak sulit untuk bisa memonitor masyarakat yang meskipun sudah ada pembatasan, ada pengecekan suhu misalnya dan lain sebagainya. Apakah memang agak sulit untuk bisa memonitor bagaimana pergerakan masyarakat di dalam KRL atau mereka yang menggunakan KRL sepanjang sehari-hari yang pulang pergi dari Jakarta ke sejumlah kota-kota penyangga berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 ini? Seperti apa? Jadi kalau yang pertama ya dari sisi kami ini memang sebuah tantangan untuk mengelola transportasi publik yang melintasi 3 provinsi seperti komuter lain ini, dan itu menjadi sebuah satu kesatuan. Karena mungkin dari Depok ada yang tujuannya ke Bekasi, ada yang tujuannya ke Jakarta, ada yang tujuannya ke wilayah Banten misalnya. Jadi ini transportasi yang menjadi suatu kesatuan dan volume penggunanya memang sangat besar. Nah, apa-apa yang sudah kami lakukan sebetulnya kami sudah mulai sejak awal Februari bahkan dengan membagikan masker, edukasi cuci tangan, kemudian di awal-awal kami juga sudah langsung kerahkan hand sanitizer di kereta, melakukan pengukuran suhu tubuh. Jadi hal-hal yang sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19 di transportasi publik itu terus kami ikuti sampai sekarang, bahkan diperketat dengan masa PSBB ini ya seperti tadi pembatasan pengguna. Nah, tapi sekali lagi ini tidak bisa kami selesaikan sendiri. Dalam arti kata, kalau orang masih banyak mobilitasnya untuk bekerja di sektor-sektor yang
apakah itu mungkin di luar pengecualian gitu ya. Jadi tentu kami perlu dukungan berbagai pihak juga dari segi para pelaku usaha maupun pemerintah setempat untuk semakin mengawasi aktivitas warganya yang tidak termasuk pengecualian, yang tidak esensial, ya harus ditertibkan, harus ditindak untuk tidak melakukan mobilitas lagi. Oke, baik. Mas Arya, potensi apa yang mungkin terjadi ketika kemudian pembatasan atau penghentian katakanlah transportasi seperti KRL ini dilakukan, sementara masyarakat di sisi yang lain tidak punya pilihan, harus tetap bekerja, harus tetap pergi ke Jakarta begitu. Nah, ini bagaimana Anda melihat problematika transportasi kita di masa pandemi virus corona ini? Tapi kita bahas nanti bersama dengan Mas Adli juga di segmen berikutnya di Dialog. Kami break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Ya, kami lanjutkan pembahasan soal mencari solusi masalah transportasi di masa pandemi seperti ini. Saya ke Mas Arya lagi. Mas Arya, ketika tadi Anda sempat singgung juga soal hulu dan hilir, tapi kan ini tampaknya juga masih belum selesai begitu. Sementara solusi untuk bagaimana warga di daerah penyangga untuk pindah ke berpergian ke ibu kota untuk tetap bekerja juga tampaknya belum ada jawaban yang clear dan juga belum selesai begitu. Artinya ini potensi juga nanti menimbulkan reaksi dari masyarakat, kebingungan kah atau bagaimana dari Anda lihat? Ya, jadi gini, ini memang masalahnya kompleks ya, dan kita baru pertama kali ini, dan bukan hanya Indonesia atau Jakarta aja, ada Jabodetabek yang saja yang mengalami itu pertama kalinya. Jadi kalau saya lihat kota lain ya, kota negara maju New York misalnya juga sekarang jadi pusat epicentrum dari skala dunia ini, toh juga sebenarnya kereta apinya mereka masih berjalan juga ya, mungkin dengan modifikasi operasional seperti apa saya kurang paham detailnya, tapi memang ini adalah termasuk layanan esensial gitu, seperti ya listrik, telepon dan alat komunikasi, apalagi internet sekarang ya, itu esensial. Sebenarnya kereta api juga. Nah, tapi sekarang kan tinggal problemnya bagaimana kita mengurangi jumlah penumpang atau kepadatan penumpang di dalam kereta. Kalau kita dalam bahasa angkutan umum itu artinya load factor-nya atau tingkat okupansinya itu harusnya justru lebih rendah. Nah, ini dicapai bukan dengan cara sebenarnya mengurangi kapasitas gitu ya. Nah, tapi saya paham lah ini angkutan kereta api ini kan sangat puncak pagi dan hanya puncak sore saja yang ramai. Jadi saya kira memang perlu ada penyelesaian operasional yang ya sesuai dengan karakteristik pergerakan pada masa wabah ini. Kalau saya boleh usul ya, mungkin ada cara gitu, gimana caranya mengidentifikasi para pekerja tadi ini yang itu apakah mereka bekerja di sektor esensial apa bukan gitu. Jadi itu didahulukan. Yang saya pahami di Jakarta ini, di Transjakarta misalnya, kalau dia petugas kesehatan dia bisa langsung potong antrian karena memang harus didahulukan. Mungkin hal yang sama juga bisa dilakukan juga. Oke. Artinya masyarakat juga nantinya masih belum punya jawaban dong ya. Kalau ini dihentikan, bagaimana kemudian dengan pergerakan mereka? Saya kira jawaban saya begini ya. Saya pikir gini, kalau misalnya mereka bukan di sektor-sektor yang esensial tadi, ya mungkin bekerja dari rumah gitu. Kalau dari perusahaannya masih melarang, saya kira itu harus ada mekanisme gimana bisa dilaporkan oleh pekerjanya sendiri, gitu loh. Karena itu benar-benar harus ditindak baik oleh pemerintah daerah yang berwenang lah. Kalau dia kerjanya kantornya di Jakarta, ya berarti pemerintah provinsi DKI yang berwenang. Tapi kan mungkin harus dapat dari laporan dari masyarakat seperti itu. Oke. Bahwa kemudian sudah ada pengurangan waktu beroperasi ya yang dilakukan, sudah ada pembatasan jumlah dan segala macamnya, itu juga dirasa memang belum cukup ya untuk bisa memutus rantai penyebaran atau untuk menekan COVID-19 ini. Jadi gini, kita setidak-tidaknya ada tiga titik peristiwa ya. Pertama 16 Maret itu pertama kali terjadi di DKI Jakarta.
yang terjadi malah kebalikan ya kan, malah ada penumpukan penumpang ya mungkin di luar fasilitas halte, tapi kan justru pada saat itulah physical distancing tidak tercapai. Jadi memang ketika work from home dari hulu tidak tidak ditegakkan dengan benar gitu ya, masalah-masalah di hilir ini akan selalu terjadi gitu. Jadi menurut saya ketika calon penumpang itu udah keluar dari rumah ya, karena dia masih berpikir harus wajib kerja gitu, padahal sebenarnya tidak diperlukan gitu ya, masalah sudah terjadi. Jadi jangan tunggu sampai masuk ke stasiun kereta api atau ke halte busway pada saat itu sudah terlambat gitu. Jadi benar-benar cegah di hulu ya. Kalau udah nyampe di stasiun kereta api itu udah sangat sulit sekali bagi petugas di lapangan untuk mengatasi problemnya gitu. Oke, cegah di hulunya juga. Tapi di sisi yang lain juga mesti ada alternatif bagi mereka yang memang tetap harus bekerja karena ada di sektor-sektor yang penting tadi begitu, yang harus disiapkan juga sebenarnya menjadi tugas dari pemerintah daerah. Jadi gini, karena yang sudah melakukan langkah duluan meskipun belum ada bahkan bahasa PSBB juga belum ada Permenkesnya, DKI Jakarta sudah lakukan duluan. Ya, itu kan petugas kesehatan pertama mungkin yang tinggalnya di DKI Jakarta bekerja di rumah sakit di Jakarta dapat penginapan dan juga dapat antar jemput. Ya, saya kira itulah yang bisa dilakukan gitu. Dan mungkin ya di screen saja gitu ya, ada penyaringan aja karena kalau misalnya sudah sangat sulit gitu ya. Mungkin petugas dengan aparat gitu ya udah di stasiun diminta masyarakat tuh benar-benar ditanya nih tujuan ke Jakarta apa atau tujuan naik kereta apa. Kalau misalnya sektor yang tidak itu ya udah saya catat deh nama perusahaannya apa, nanti biar ada sebagai laporan bahwa perusahaan tersebut melanggar PSBB begitu. Menurut saya harus mulai mikirnya harus ke sana, jangan sampai sudah jadi kerumunan. Itu sudah terlambat. Jadi ketika sudah sampai di titik itu langsung tanya, ini keperluan Bapak atau Ibu ke Jakarta apa? Kalau memang di sektor-sektor yang esensial silahkan naik, tapi kalau enggak mohon saya catat petugas mencatat nama perusahaannya, Bapak Ibunya disuruh pulang itu, calon penumpangnya disuruh pulang, lalu ditindaklah itu yang melanggar PSBB di Jakarta tersebut gitu. Ya, sehingga bisa terkurangi dengan jelas begitu ya hitung-hitungannya siapa yang boleh, siapa yang tidak. Saya ke Mas Adli terakhir. Mas Adli, ini kami dapat kabar bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengatakan bahwa akan penghentian sementara ini tanggal 18 April. Bagaimana? Itu sudah didengar juga atau kemudian memang siap-siap saja kalau memang sebagai operator ya sudah kita akan putuskan juga begitu atau bagaimana? Sekali lagi kembali ya, posisi kami sebagai operator tentu mengikuti apapun aturan yang ada. Itu pemerintah di berbagai level sudah sepakat ya kami akan menjalani. Tapi untuk sampai paling tidak yang saya katakan untuk tanggal 16 dan 17 ini karena masih dalam periode tadi pembahasan masih beroperasi dengan batasan-batasan yang berlaku selama PSBB ini. Ya, oke. Sampai dengan hari ini apakah kemudian sudah mulai banyak pengguna KRL yang sudah mulai bertanya-tanya atau merasa bingung bagaimana dengan jadwal mereka, Mas Adli, sejak dihembuskan kabar bahwa akan dihentikan sementara sepanjang PSBB? Ya, kalau pertanyaan tentu mulai muncul ya, dan kami sekali lagi selalu menyampaikan bahwa tolong untuk diupdate hari per hari begitu. Jadi bisa tanya ke petugas di stasiun, kami juga di stasiun selalu mengumumkan. Kemudian juga bisa cek sosial media kami, cek website kami. Nah, di situ kami minta untuk memang hari per hari, kalau memang masih sangat terpaksa perlu menggunakan transportasi publik, ini day by day gitu ya, setiap hari harus pakai, sebaiknya dicek juga setiap hari sebelum berangkat menggunakan transportasi publik ke berbagai saluran informasi yang tersedia. Baik, kita akan lihat dan tunggu bagaimana kebijakan ini akan diputuskan, tapi yang jelas PT KCI siap-siap saja karena sebagai operator lakukan apa yang sudah diputuskan begitu ya. Terima kasih banyak Mas Adli, terima kasih banyak juga Mas Arya sudah berdiskusi malam hari bersama kami di Breaking News CNN Indonesia. Kami harus break dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.
CNN Indonesia Breaking News.